Sosok Jaksa Penuntut Umum atau JPU Indah Putri Manurung tengah menjadi sorotan publik setelah videonya berseteru dengan Nikita Mirzani di ruang sidang viral di media sosial. Momen panas itu terjadi ketika Nikita Mirzani merasa haknya sebagai terdakwa terabaikan, terutama saat rekaman bukti suara untuk Reza Gladys tidak bisa diputar di hadapan majelis hakim. Nikita Mirzani bahkan menuduh ada permainan antara pihak lawan dengan aparat hukum dan merasa telah didiskriminalisasi. Saat suasana memanas, Indah Putri Manurung menghampiri Nikita Mirzani sambil menyodorkan rompi tahanan dan memintanya kembali ke rutan Pondok Bambu. Nikita Mirzani menolak dan terjadilah adu mulut hingga akhirnya ia mengenakan rompi tahanan sendiri dan keluar dari ruang persidangan. Di hadapan hakim, Indah Putri Manurung menegaskan bahwa Nikita Mirzani tetap memiliki kesempatan untuk menyampaikan alat bukti sesuai dengan prosedur KUHP dan bahwa tindakannya hanya menjalankan penetapan resmi dari hakim. Di tengah sorotan ini, publik mulai menyoroti harta kekayaan Jaksa Indah Putri Manurung yang tercatat dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN per 8 April 2025. Jumlah kekayaannya mencapai 1,3 miliar rupiah, terdiri dari rumah senilai 550 juta rupiah di Palembang yang diklaim hasil usaha sendiri, 2 unit mobil yakni Chevrolet Captiva 2014 seharga 155 juta rupiah dan Toyota Agya 2017 seharga 105 juta rupiah, serta kas dan aset lainnya. Indah lulusan Universitas Airlangga dan Magister dari Universitas Muslim Indonesia, tercatat mengalami lonjakan kekayaan signifikan sejak pindah dari Kejaksaan Negeri Mejayan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada 2020, di mana kekayaannya melonjak dari 255 juta rupiah menjadi 1,2 miliar rupiah. Meski kerap menangani perkara pidana khusus, sorotan terhadap sumber kekayaannya kini semakin kuat seiring kontroversi yang menyeret namanya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nih ya, aku barusan lihat videonya ya, live streamingnya persidangan Nikita Mirzani. Ya, shock loh. Shock loh, ibu-ibu ini shock ya, ibu-ibu ini shock. Aduh, ya Allah, ibu jaksa, ibu jaksa, ibu jaksa, Anda itu seorang jaksa, Bu. Ibu tahu nggak? Ibu cobalah lihat live streamingnya, coba dilihat lagi, ibu tonton dengan sendirinya gitu ya. Ibu lihat dulu gimana kelakuan ibu. Tahu ibu itu udah kayak emak-emak yang nyuruh anaknya pakai baju. Tahu ya, udah kayak mama-mama nyuruh anaknya pakai baju. Gitulah ibu. Pakai, enggak, enggak. Udah kayak gitu ibu. Tahu ibu, lihatlah itu. Padahal pakai rompi di ruang persidangan itu tidak diwajibkan. Ini gambaran kecil hukum di Indonesia, padahal ini sidang terbuka loh ya. Tapi sistemnya seperti ini, keren sistemnya. Ini sekelas Nikita Mirzani, harusnya kalian paham lah ya kasus Nikita Mirzani itu seperti apa. Dan di sini gue nggak perlu panjang lebar lagi. Maksudnya di sini tuh gue menjelaskan sekelas Nikita Mirzani yang secara sidang terbuka aja sampai diginiin, gak ada keadilan, ya kan? Padahal itu di pengadilan, tapi gak ada keadilan. Bagaimana nasib rakyat kecil yang tidak punya uang, tidak punya power, dan tidak punya segalanya, ditambah sidang tertutup? Ya, di dalam itu, ya elah, di dalam itu gak usah dibahas, Pak. Di dalam gak akan ada keadilan. Ini sekelas Nikita Mirzani, ya kan, sidang terbuka, ya kan? Terus Nikita Mirzani punya bukti, ya kan, di flash disk itu, suruh untuk membuka, tapi malah ditinggal sama jaksa itu, ditinggal. Dan kalian tahu lah ya, di sini ya hukum Indonesia ini sebagai contoh kecil ya, hukum Indonesia ya parah sih sumpah ya. Katanya pengadilan, tapi kok sistemnya seperti ini, ngotak.
Ya elah, tinggal nunjukin rekaman, apa sih susahnya? Ya wajar aja lah sekelas Nikita Mirzani ngamuk tantrum digituin. Siapa juga yang mau digituin? Udah capek-capek ngumpulin bukti, malah di persidangan nggak mau hakimnya itu memberikan kesempatan untuk si Nikita Mirzaninya, ya. Dan sidangnya itu ditunda lagi. Siapa juga yang kesel? Capek. Terlepas dia bersalah atau enggak, namanya juga di pengadilan, ya hakim itu harus adil memberikan kesempatan antara pelapor dan terdakwa. Setahu aku, pelapor dan terdakwa itu punya kesempatan untuk memberikan sesuatu bukti untuk meringankan dirinya. Itu harus ada seharusnya. Tapi ada satu video yang buat aku itu kocak sekali guys. Kalian nggak percaya? Lihat aja. Lucinta Luna versus Panda. Ya Allah ya Tuhan. Ini lebih gacor. Lihat deh videonya. Aduh. Aku kayak gimana ya, gemes gitu lihat si pandanya, lihat si Lucinta Lunanya, gayanya si Lucinta Lunanya itu, ya Allah. Udah pada lihat kan sidangnya NM kemarin berlangsung lumayan ricuh ya. Ricuh, bukan Ricky Cuaca ya, beda lagi itu. Ricuh tuh kayak chaos gitu kan. Yang jadi pertanyaan, kenapa ketika NM itu mau kasih bukti baru ya berupa flash disk, terus hakimnya kabur tiga-tiganya dan sidang itu ditunda. Tunda tuh maksudnya gimana sih? Tunggu dana atau gimana? Nah bagian itunya sih yang bikin gue bingung, ya kan? Tapi kalau misalnya masalah jaksa membela pelapor, ya namanya juga jaksa ya pasti ada di sisi pelapor. Karena kan ketika berkasnya naik, sudah direview sama jaksa, sudah P21, ya tandanya jaksa memang menemukan ada kesalahan. Dan pastinya ya jaksa akan membela si pelapor gitu loh. Itu di mana-mana emang kayak begitu ya yang gue tahu ya. Nah, untuk hakim itulah yang menentukan ya kan siapa benar siapa salah dengan dukungan-dukungan saksi yang mendukung, saksi yang memberatkan, saksi yang meringankan, dan juga bukti-bukti baru dan juga sanggahan-sanggahan dari terdakwa gitu. Nah, tapi kenapa hakimnya kemarin kabur itu yang bikin gue bingung sebenarnya sih, ya kan? Dan wah NM sih gila sih, maksud gue apa ya, berani banget sih. Karena hakim itu kan yang menentukan hukuman ya. Tapi kalau misalnya hakimnya juga dimarah-marahin kayak begitu, gue takutnya ini jadi malah memberatkan NM-nya gitu loh. Karena kan hakim kan pasti punya pertimbangan-pertimbangan ya dalam menentukan hukuman. Misalnya pertimbangannya apa, dia punya anak, terus pertimbangannya apa lagi, berkelakuan sopan dan baik, merasa bersalah gitu loh. Tapi ini kan ya gimana ya, mungkin NM juga kesel gitu loh karena dia berasa diri dia nggak bersalah gitu kan. Makanya ketika ada bukti yang sampai sekarang kita nggak tahu isinya apa, ya dan dia udah kepengen menunjukkan sanggahannya dengan bukti yang kuat menurut dia, ya kan, terus harus ditunda lagi dan dia harus balik lagi ke rutan Pondok Bambu. Nah itu mungkin yang bikin dia kesel gitu kan. Tapi kita lihat aja ya, kita lihat saja nanti minggu depan isi flash disknya itu apa gitu loh. Ya kita tunggu aja ya, semoga kebenaran semuanya akan terungkap. Ramai banget di FYP terkait kasus NM ini. Yang bikin mirisnya apa? Kelakuan para JPU, gue mah ya, kelakuan para JPU-nya kok pada kayak begitu amat ya kelakuannya, tingkahnya. Gue jadi keinget dulu yang kasus Pina juga tuh. JPU di kasus Pina pada nyeleneh, pada songong. Ada yang masih ingat nggak tuh dulu JPU yang di kasus Pina? Dan sekarang terjadi lagi di kasusnya NM, Nikita Mirzani. Apalagi si mbak-mbak itu tuh yang mau memakaikan rompi sama Nikita Mirzani itu. Udah sok banget petang-peteng nyamperin kayak begitu. Aduh. Bahkan kan dia di tempat duduknya aja kalau setiap Nikita Mirzani ngomong, dia itu kan selalu kayak orang ngejek kan, kelakuannya itu kan, dari mimik-mimik wajahnya kayak orang ngejek gitu. Oh ya jangan kayak begitulah ya kalian para JPU ya. Tolong dong lihatin kinerja profesional kalian begitu ya. Miris sumpah, penegak hukum kok kayak begitu gitu kelakuannya ya. Beneran. Dari kasus Nikita Mirzani ini jadi keinget lagi di kasus Pina dulu. Apakah memang seperti itu semua para JPU di negeri Konoha ini?
Ya mungkin tidak semua, tapi bisa jadi rata-rata seperti itu. Ya, miris ya dengan sikap kelakuan kalian JPU yang di kasus NM. Miris. Terkait siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau memang kalian benar, ya kenapa takut dengan flash disk yang diberikan oleh Nikita Mirzani? Gue di sini tidak mau membela terkait Nikita Mirzani ataupun si dokter RG-nya ya, enggak. Cuman gue di sini melihat kelakuan para hakim dan para JPU-nya gitu yang membuat gue pengen berkomentar gitu ya. Kalau emang kalian tidak salah, ya sudah buka itu terkait flash disk dari terdakwa itu buka langsung biar ketahuan sekalian memang kalian itu benar di jalur yang benar, si terdakwa memang di jalur yang salah, apa kalian yang sesungguhnya yang salah itu kalian gitu kan. Buka, nggak usah takut, ingat loh sumpah kalian. Bahkan hakim nih baru aja naik gaji kan sama Presiden Pak Prabowo, sampai balelol gua gitu kan. Saking kagetnya dan mirisnya gitu ngelihat kelakuan sikap para JPU. Bye.